Dukung channel kami dengan cara klik like, comment, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber, sahabat viewer Edar Sipa channel yang dimuliakan Allah, semoga channel yang biasa-biasa ini selalu ada di hati pemirsa ya semuanya, sahabat-sahabat subscriber, sahabat viewer. Baik, saya akan bicarakan tentang bagaimana agar semangat membuat konten ya di YouTube ya. Terkadang sifat malas itu pasti ada lah, manusiawi, namanya manusia ya, ada futurnya apapun itu. Namun yang jelas ada mungkin seseorang itu semangat itu karena hobi ya, karena senang. Setelah dia bikin konten di YouTube lalu ditonton sendiri untuk menghibur diri sendiri, bisa juga seperti itu ya, karena manusiawi juga. Orang itu kalau dipoto bareng-bareng ada 10 orang, 8 orang, pasti yang dicari dirinya sendiri, betul gak? Pasti foto saya mana dilihat itu pasti. Begitupun di YouTube ini kan, kita bikin konten, setelah selesai mungkin ada waktu kita pasti nonton ya. Itu menjadi hiburan tersendiri untuk kita ya, seperti itu. Dan kuncinya bagi seorang YouTuber itu, kadang-kadang ide itu muncul di saat kita mungkin tidak ada niat konten ya, waktu berjalan kemana gitu. Nah, maka selalu harus ada siap kamera ya, itu harus disiapkan ya. Jadi selalu siap kamera itu juga menjadi hal yang utama sahabat ya. Dan perjalanan saya menjadi seorang YouTuber ya, sampai mungkin sekarang sudah 200 lebih lah konten ya. Walaupun mungkin tidak ya, kalau menurut penilaian saya juga ya belum pasti serius ya menekuni ini, karena emang keterbatasan kemampuan, keterbatasan dana dan lain sebagainya, sehingga kualitas video, kualitas pengeditan dan sebagainya tidak maksimal ya, seadanya, sekemampuan yang saya mampu. Cuman ini kan suatu perjalanan sahabat ya, proses ya. Maka inilah proses, namanya proses itu ya tertatih-tatih, penuh pengorbanan ya, penuh perjuangan, doa ya, dan lain-lain dan lain sebagainya. Maka mungkin perlu kita sampaikan di sini ada beberapa tip ya. Di sini ada 11 cara menjadi YouTuber untuk pemula, pasti berhasil. Walaupun saya belum berhasil kalau dalam segi keuangan ya, namun tidak ada salahnya kita share ya, ya gak? Karena ini namanya ilmu ya. Karena juga saya juga tidak melulu menuntut ini apa namanya, tidak, maksudnya tidak berharap terlalu tinggi ya kepada bos YouTube ini untuk menggaji ya. Memonet dulu terus perjuangan lagi katanya yang luar biasa ya. Kita nikmati aja, kita nikmati aja perjalanan ini menjadi YouTuber ini. Maka di sini ada cara menjadi YouTuber sukses untuk pemula, ada 11 di sini. Poin-poinnya penting aja saya sampaikan ya. Yang pertama, pilih niche atau apa jenis konten mungkin di sini ya. Jenis kontennya apa kita pilih, mau fashion, musik, game, teknologi, kecantikan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain, sosial, dakwah, mungkin banyak ya. Dipilih dulu apa jenisnya. Ini akan memudahkan para netizen untuk mencari ya, mencari konten kita ya. Lalu atur tujuan yang ingin dicapai. Misal
targetnya dalam waktu 5 bulan mungkin tembus 5.000 subscriber begitu, atau mungkin mencapai 1.000 dalam viewer dalam 2 minggu. Nah, itu boleh target gitu ya. Atau mungkin targetnya bikin video 1 hari 5 atau 3 dan lain sebagainya. Itu bisa ya, seperti itu ya. Lalu yang ketiga, membuat perencanaan ide konten. Nah, kita jawab dulu, ini suara adzan sahabat ya. Nanti kita lanjut setelah adzan. Nanti isanya agak dipundurin sedikit setelah ini nanggung ini ya. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Hai. Ya, bismillah, kita lanjut ya, sahabat ya. Sahabat subscriber, sahabat viewer ya. Semoga dimuliakan Allah. Setelah tadi membuat perencanaan ide konten. Nah, ini mungkin setelah ini tadi jenis konten, lalu sekarang ide. Itu banyak ide-ide itu, terkadang sebagai YouTuber itu akan muncul dengan sendirinya ya. Tinggal kita eksekusi satu persatu. Dan yakinlah ya bahwa setiap konten itu harus mengedukasi, bermanfaat, menghibur, atau tujuan lain-lain ya. Jangan sampai kita menjadi YouTuber hanya mencari duit saja ya. Berbohong, lalu menipu ya, tipu-tipu dan lain-lain ya. Atau mungkin mohon maaf ya dengan pornografi, porno aksi dan lain-lain ya. Ya, kita jawab dulu panggilan adzan ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Beli orang tadi. Beli deh ya itu. Ya, kita next lanjut ya. Nah, itu tadi ada target
lalu perencanaan ide konten. Setelah tahu jenis konten, lalu mau digarap, selanjutnya adalah membuat perencanaan ide konten. Apa saja yang akan dibuat. Untuk membantu proses perencanaan konten kita bisa melakukan mengenali target auden, siapa yang akan menonton video ini, berapa umurnya, apa jenis pekerjaan mereka, kenapa mereka menonton video ini, jam berapa biasanya mereka menontonnya, dan pertanyaan lainnya yang bisa membantu kita untuk menarik auden ya. Kita mempermudah mengetahui ke konten apa yang disukai oleh auden atau netizen. Nah, lalu lihat kompetitor ya, saingan kita dalam membuat konten itu yang serupa dengan apa yang kita bikin ya. Lalu prinsip ATM alias amati, tiru, dan modifikasi itu bisa kita jalankan ya. Alias ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Jadi menirunya bukan harus plak ya, nggak boleh ya. Jadi harus ada bongkar sana sini, jadi ada modifikasi, ada perubahan dari yang ditiru. Pisahkan topiknya sama tapi dalam sudut pandang yang berbeda, seperti itu. Dan namun kualitasnya lebih baik, konsepnya lebih menarik. Ya seperti itu sahabat ya. Alat-alat juga untuk membuat konten itu kan perlu yang jelas ya, kamera. Terus kalau mungkin ada teman ya, kalau pemula itu karena belum dapat gaji kan, harus teman dekat atau bagaimana yang kameranya, atau mungkin seperti ini ya, kameranya depan, kita ngomong ya, lalu upload ya, seperti itu. Jadi jadwal upload YouTube juga ya mempengaruhi, harus teratur ya sebenarnya. Nah, ada pengeditan ya, ada editing untuk mengunggah video, lalu mengunggah video ya, seperti itu sahabat ya. Jadi intinya kita ini seperti kerja ya di YouTube ini ya. Kalau sudah menjadi partner YouTube ini, maka harus serius membuat konten, ide-ide, lalu kita upload di video di YouTube kita. Seperti itu ya, mungkin yang bisa disampaikan ya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya, dan sekali lagi salam untuk para YouTuber semua ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat intinya ya, untuk diri kita, untuk orang lain ya, sehingga kita ini selamat. Kemarin saya sampaikan, selamat di dunia, selamat di akhirat ya. Jadi kita ini hidup ini targetnya harus selamat di dunia, harus selamat di akhirat. Jangan hanya memikirkan keuntungan di duniawi ya. Dunia ini hanya sementara sahabat, dunia ini hanya sementara ya, akhirat yang abadi selamanya. Kita harus memikirkan alam akhirat ya. Apa sibtum annama khalaqnakum abasa ya, wa annakum ilaina la turja'un. Jadi sebelum kita dihisab oleh Allah, maka hisablah diri ya. Kita ini apa yang kita lakukan ini menguntungkan kita di akhirat atau enggak, malah mungkin merugikan kita. Itu seharusnya yang kita pikirkan. Jangan asal aja manusia ini, jangan asal melakukan sesuatu yang merugikan kita di akhirat ya. Untung dunia mungkin dapat harta, namun di akhirat kita celaka. Tidak boleh seperti itu ya. Hidup ini ya akan mencelakakan diri ya, akan menyesal nanti ya. Di akhirat kita akan menyesal. Auzubillahi min dzalik ya.
kalau kita celaka di akhirat. Auzubillahimin dalik ya. Mudah-mudahan manfaat ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.